Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Jadi setelah berakhirnya gitu kan perlawanan Indonesia lawan Uzbekistan, jadi perjuangan seterusnya ini Indonesia akan lawan dengan Irak gitu ya untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, dan seterusnya masih ada lagi peluang timnas Indonesia lolos ke Olimpiade ini. Jadi untuk timnas Indonesia tetap semangat gitu ya untuk perjuangan seterusnya, perlawanan seterusnya ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini, oke? Meski kalah dan gagal melaju ke babak final, namun para pemain Indonesia tak boleh larut dalam kesedihan. Karena seperti kita ketahui, Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Meski para pemain Indonesia sangat terpukul atas kekalahan melawan Uzbekistan malam tadi, namun salah satu pemain Indonesia terlihat sangat dewasa. Bahkan mereka coba merangkul dan mengembalikan mental para pemain Garuda Muda. Kecewa dan frustasi, mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh pemain timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, meski telah menunjukkan perjuangan tanpa lelah dengan menahan gempuran demi gempuran para pemain Uzbekistan di babak pertama, Indonesia yang sejatinya berhasil menciptakan peluang, bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah penalti, serta berhasil mencetak gol lewat Muhammad Ferrari. Namun lagi dan lagi, perjuangan timnas Indonesia dinodai dengan keputusan kontroversial wasit pertandingan. Bahkan berkat keputusan tersebut, dengan menggagalkan gol Muhammad Ferrari, membuat pemain Indonesia kehilangan konsentrasi. Alhasil 2 gol berhasil bersarang ke gawang Hernando Ari. Skor 2-0 menutup pertandingan malam tadi. Sementara itu, setelah pertandingan usai, para pemain Garuda Muda tampak tertunduk lesu ketika menyapa para fans sambil meninggalkan lapangan. Namun di sini kita bisa lihat bagaimana kedewasaan Nathan Choaon dalam membangkitkan mental para pasukan Garuda Muda. Nathan menjadi salah satu yang masih menunjukkan mentalitasnya, karena Nathan sadar gak ada untungnya menyesali kekalahan dalam laga semifinal malam tadi. Karena Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Prancis. Dengan sikap tersebut, Nathan seolah ingin mengajak rekan-rekannya segera bangkit dan tampil all out dalam laga perebutan tempat ketiga. Sementara itu, dalam ruang ganti pemain, skuad Garuda Muda tampak menunjukkan raut wajah yang murung dan penuh amarah setelah kembali digembosi oleh wasit pertandingan. Namun di saat para pemain mulai kehilangan mental, Ketua Umum PSSI Erick Thohir datang untuk memberikan motivasi kepada para punggawa Garuda Muda. Mereka memberikan motivasi dan semangat agar anak asuh Sintayong itu segera bangkit dan menunjukkan fight sesungguhnya di perebutan tempat ketiga melawan Irak. Karena seperti kita ketahui, ini adalah sebuah momen langka untuk Indonesia mencatatkan sejarah dengan mengamankan satu tiket ke Olimpiade. Ini ada
game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Meski gagal bermain di final Piala Asia U23, namun pelatih Timnas Indonesia U23, Sinteyong, ingin meloloskan timnya ke Olimpiade Paris tahun 2024. Sinteyong tahu jika Timnas Indonesia terakhir kali pentas di Olimpiade 68 tahun lalu, tepatnya di Olimpiade Melbourne. Namun jika melihat performa anak asuh sekarang, Sinteyong optimis jika tiket ke Olimpiade bisa direbut. Saya tidak tahu apakah Indonesia pernah berpartisipasi di Olimpiade sebelumnya. Saya mendengar terakhir kali berlaga di Olimpiade Melbourne 68 tahun lalu. Ini waktunya bagi Indonesia untuk berpartisipasi di panggung Olimpiade, ungkap Sinteyong. Sementara itu, setelah gagal ke babak final setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0, kini Sinteyong hanya ingin fokus memenangkan pertandingan dan memberikan hadiah tiket Olimpiade Paris untuk Timnas Indonesia. Saya tak merasa ini sebagai tekanan besar. Saya menikmati momen dan tantangan ini. Ini adalah momen bahagia untuk para pemain. Kali ini, saya akan membuat Indonesia pergi ke Olimpiade, tutup Sinteyong, dikutip dari FIFA.com. Dan kini, Timnas U23 Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Tepatnya ada dua cara yang bisa dilakukan oleh skuad Garuda Muda. Pertama adalah mengincar posisi ketiga. Indonesia bakal menjalani laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 pada 2 Mei mendatang melawan Irak. Bila sanggup mengunci peringkat ketiga, secara otomatis Indonesia bakal langsung lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia juga masih memiliki kesempatan lolos ke Olimpiade 2024 meskipun kalah di laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Ini sekaligus menjadi cara kedua. Kalau finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia harus melawan Guinea dalam babak playoff. Babak playoff ini rencananya digelar pada 9 Mei 2024. Sedangkan Olimpiade 2024 di Paris bakal dimulai bulan Juli mendatang. Namun kita semua yakin Indonesia kali ini bakal memberikan perlawanan saat melawan Irak. Apalagi Rafael Struijk akan kembali ke lapangan. Lini depan Indonesia akan menjadi lebih hidup. Tak seperti saat melawan Uzbekistan, striker Indonesia tak bisa mencari ruang dan memancing pemain belakang lawan. Dan jadi itulah saat kedewasaan Nathan Cho bangkitkan mental Garuda Muda. Halo, izin iklan sebentar. Jadi ya itu dia kan itu perjuangan belum selesai lagi di Piala Asia ini buat Timnas Indonesia. Masih ada satu kuota lagi gitu ya yang dapat diamankan ini untuk lolos ke Olimpiade Paris ya. Dan saya yakin ramai yang mendukung gitu kan Timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris nanti ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk like, comment, subscribe juga ya. Kita jumpa lagi di video seterusnya.